Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bea Materai dengan anggota saya sendiri, Farifatun Nisa, Fitriyatul Lailia atau Hiroh, Reni Pertiwi, Devi Ayu Anggini, dan M. Arif Nurisa. Pengertian Bea Materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Objek bea materai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dokumen yang dikenakan bea materai adalah dokumen yang berbentuk: pertama, surat perjanjian dan surat lainnya, misalnya surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan. Dan yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya, 3 akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat. Yang ketiga, akta tanah termasuk tangkap rangkap rupiah. Dan yang terakhir, surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta. Objek yang tidak dikenakan bea materai. Dokumen yang berupa seperti surat titipan barang, kil gudang, dan manifest penumpang, segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan itu kepada penabung, surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saat berutang bea materai. Saat berutang bea materai ditentukan dalam hal: pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak. Dan yang ketiga, dokumen yang di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Daluarsa. Kewajiban pemenuhan bea materai dan benda administrasi yang terutang menurut Undang-Undang Bea Materai daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi. Penggunaan materai. Materai tempel. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dibuat yang dikenakan bea materai. Materai tempel direkatkan di tempat tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Kertas materai. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Sehelai kertas materai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian. Sekalipun dapat saja terjadi tulisan atau keterangan yang dimuat dalam kertas materai tersebut hanya menggunakan sebagian saja dari kertas materai. Pelunasan bea materai. Pelunasan bea materai. Cara pelunasan bea materai atas dokumen dilunasi dengan cara-cara berikut. Pertama, menggunakan benda materai. Dan yang kedua, pelunasan bea materai menggunakan cara lain dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu. Pelunasan bea materai dengan cara pemateraian kemudian. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea materai yang terutang dengan cara pemateraian kemudian. Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan bea materai sepanjang tidak digunakan di Indonesia. Jika dokumen tersebut hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi materai terlebih dahulu yang besarnya sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Bea Materai dengan cara pemateraian kemudian tanpa denda.
Pemateraian kemudian dilakukan atas: pertama, dokumen yang semula tidak terutang bea materai tetapi akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Kedua, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, dokumen yang dibuat luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Besarnya bea materai yang harus dilunasi dengan cara pemateraian kemudian adalah: pertama, atas dokumen yang semula tidak terutang bea materai tetapi akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan adalah sebesar bea materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian dilakukan. Yang kedua, atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, yang terutang adalah sebesar bea materai. Jika sehelai kertas materai karena sesuatu hal tidak jadi digunakan dan dalam hal ini belum ditandatangani oleh pembuat atau yang berkepentingan, sedangkan dalam kertas materai telah terlanjur ditulis dengan beberapa kata atau kalimat yang belum merupakan suatu dokumen yang selesai, dan yang ada pada kertas materai tersebut dicoret dan dimuat tulisan atau keterangan baru kemudian tulisan, maka kertas materai yang demikian dapat digunakan dan tidak perlu dibubuhi materai lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang perlu ditanyakan, mohon ditanyakan.